Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Sabtu 12 November tahun 2022, dengan judul Jadilah Kuat dan Berani. Dan firman Tuhan kita terdapat dalam Ulangan 31 ayat 6. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, menjaga kami hingga pagi ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepada-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi judul renungan kita pagi ini, Jadilah Kuat dan Berani. Dan ayat firman Tuhan Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kemajuan dalam setiap bidang menuntut suatu tujuan yang jelas. Ia yang mencapai kemajuan yang sejati dalam kehidupan harus tetap memandang tujuan yang sepadan dengan usahanya. Tujuan yang demikian diletakkan di hadapan orang-orang muda sekarang ini. Tujuan yang ditetapkan oleh surga untuk memberikan Injil kepada dunia pada generasi ini adalah tujuan yang paling mulia yang dapat membujuk setiap umat manusia. Hal ini membuka suatu bidang usaha kepada masing-masing orang yang hatinya telah dijamah oleh Kristus. Tujuan Allah bagi anak-anak yang sedang bertumbuh di samping hati kita lebih luas, lebih dalam, lebih tinggi, lebih daripada apa yang dapat dipahami oleh pandangan kita yang terbatas. Dan banyak orang muda zaman ini bertumbuh seperti Daniel dalam rumah tangga Yudeanya, mempelajari firman Allah dan pekerjaannya, dan mempelajari pelajaran-pelajaran pelayanan yang setia, yang nanti akan berdiri di hadapan dewan-dewan legislatif, di Mahkamah Agung, atau di istana-istana raja, sebagai saksi bagi raja segala raja. Sementara engkau meminta nasihat karena kebimbangan dan kekhawatiranmu, atau berusaha memecahkan segala sesuatu yang engkau tidak dapat lihat dengan jelas sebelum engkau memiliki iman, maka kebingungan dan akan meningkat dan mendalam. Jikalau engkau datang kepada Allah, merasa tak berdaya dan tak bebas, sebagaimana keadaanmu sebenarnya, disertai doa dengan kerendahan hati dan percaya, Ia dapat dan akan mengabulkan seruanmu, dan akan membiarkan terang bersinar ke dalam hatimu, serta semua yang di sekelilingmu, karena melalui doa yang bersungguh-sungguh, jiwamu dapat berhubungan dengan pikiran Dia yang tak terbatas. Kebiasaan-kebiasaan yang lama, kecenderungan-kecenderungan bawaan untuk berbuat kesalahan, akan bergumul untuk kemenangan, dan terhadap ini, ia harus selalu waspada, bergumul dalam kekuatan Kristus untuk kemenangan. Jadi saudara, jadilah kuat dan berani. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Pelajaran kemarin, kalau Tuhan mengutus malaikat untuk menjaga, itu menunjukkan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Pelajaran hari ini, kita harus jadi kuat dan berani. Karena Allah menyertai kita. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sering saudara, ketika kita sakit, kita merasa sakit yang kita alami itu sudah begitu menggerogoti dan kita seakan putus asa. Tetapi coba kalau saudara pergi ke rumah sakit, saudara melihat orang yang sakit yang lebih daripada saudara. Kita akan menyadari bahwa ternyata kita sudah sakit, kita sudah rasa susah, tetapi masih ada orang lain yang lebih susah daripada kita. Justru dengan melihat situasi seperti itu, kita akan lebih kuat. Ingat saudara, bahwa masing-masing kita
berbeda-beda dalam menghadapi masalah, karena tidak pun akan melampaui kekuatan kita. Tetapi Allah dalam perlindungan ajaib dalam kehidupan kita akan pelihara kita dengan berkat-berkat yang sama. Semua orang dijaga dilindungi, kita dijaga dilindungi, orang lain dijaga dilindungi. Kita semua sama. Allah tidak pernah membiarkan kita. Kiranya pekabaran pagi ini dapat menguatkan kita semua, menuntun kita semua untuk tetap setia, tetap semangat menghadapi tantangan hidup yang kita hadapi setiap waktu. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah jaga pelihara hingga pagi ini. Terima kasih pekabaran firman Tuhan yang begitu indah. Kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan, sehingga Yesus datang pada kali yang kedua. Pimpinlah kami dan berkati kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Kiranya kami tidak berjalan sendiri, tetapi selalu dengan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mohon berkat-Mu untuk kami semua pagi ini, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pekabaran pagi ini, sampai jumpa besok. Tuhan akan memberkati kita semua. Shalom.